Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Auliasari dari kelas A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Dokteranda Yenina Akmal M.Hum. Dalam video ini, saya akan membahas materi terkait pentingnya motivasi belajar pada anak. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, apa tujuan belajar? Secara umum, tujuan belajar adalah agar terjadi perubahan pada diri seseorang. Nah, tujuan belajar yang pertama adalah membentuk sikap dari negatif menjadi positif. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menanamkan konsep dan keterampilan. Lalu, apa tujuan dari motivasi belajar? Yang pertama adalah pengarah kepada tujuan yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Dan yang terakhir adalah mengarahkan kegiatan belajar agar belajar menjadi lebih terarah. Jenis-jenis motivasi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang. Motivasi ini timbul karena keinginan diri sendiri, hobi, atau karena kesadaran diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi cita-cita atau harapan akan keberhasilan maupun prestasi tertentu. Lalu ada juga kemampuan individu mencakup kemampuan kognitif, intelektual, dan motorik. Ada faktor fisik meliputi kesehatan, jiwa dan gizi, juga fungsi fisik terutama panca indera. Dan faktor psikologis berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar seperti kondisi rohani dan emosional individu. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu. Terdiri dari faktor sosial yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan seperti orang tua, guru, dan sekolah. Selanjutnya, faktor non-sosial yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar individu meliputi fasilitas belajar, yaitu sarana dan prasarana, waktu seperti pagi, siang, atau malam, dan keadaan udara seperti cuaca panas atau dingin. Yuk, tingkatkan motivasi belajar. Ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan membuat agenda atau jadwal belajar. Buatlah waktu belajar sehingga kegiatan sehari-hari menjadi lebih teratur. Yang kedua, tentukan gaya belajar yang nyaman buat dirimu. Apakah kamu termasuk belajar visual, yaitu dengan cara melihat dan mengamati, atau dengan auditori, yaitu melalui pendengaran, atau mungkin juga dengan kinestetik. Selanjutnya, carilah tempat atau suasana yang nyaman untuk kamu belajar. Lalu penting juga untuk fokus dengan menunda hal yang mengganggu waktu belajar, seperti terlalu lama bermain sosial media, hingga melupakan kewajibanmu sebagai pelajar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya.